他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 351. Kepala keempat Haoyue, kupu-kupu biru, 3. Mata Long Haon berkedip, kemampuan ini luar biasa. Wang Yuanyuan mengangguk sebagai tanggapan, dengan kemampuan ini, pemulihan energi spiritual tim kami akan meningkat pesat. Han Yu menjawab sambil tersenyum, sebenarnya bagian terbaiknya adalah efek sampingnya, yang tidak merugikan saya. Jika tidak, hal-hal tidak akan baik jika setiap orang harus berakhir dalam kondisi yang sama dengan Lin Xin setelah penggunaan penuh kemampuan dari kompor spiritual kita. Long Haon menjawab sambil tersenyum, saya hanya ingin tahu kemampuan apa yang datang dari perpaduan kompor spiritual untuk Sima dan Ying Er. Sayang sekali kami tidak bisa mendapatkan satu tungku spiritual lagi untuk bergabung dengan Yuanyuan. Wang Yuanyuan mengerutkan kening sebagai jawaban, Kapten, mengapa tidak puas dengan apa yang sudah Anda miliki? Pernahkah Anda melihat pasukan perburuan iblis yang memperoleh kompor spiritual sebanyak kami? Keberuntungan yang kita miliki kali ini sudah luar biasa, mari kita berpuas diri. Dan sekarang setelah kita semua mencapai langkah ke-6, kita bisa menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan setelah kembali dari perjalanan ini. Dan kita harus melakukannya secepat mungkin. Han Yu menjawab sambil tersenyum, memang. Keberuntungan kami sangat bagus, dan kali ini, kami juga mendapatkan beberapa poin kontribusi. Setelah kembali, kita bisa beristirahat. Tidak perlu terburu-buru untuk misi. Kita dapat berlatih dengan percobaan keempat dan kelima di Menara Keabadian untuk meningkatkan energi spiritual kita menjadi 5.000 unit sebelum mencoba percobaan ke-6. Sebenarnya, menurut kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka seharusnya sudah berhasil melewati percobaan ke-6, tetapi demi meningkatkan kekuatan bertarung semua orang lebih tinggi, mereka terus menantang kerangka merah itu dalam pertempuran individu. Sekarang Long Haon terbangun sebagai dewa pilihan dan mendapatkan dorongan kekuatan yang luar biasa, kekuatannya seharusnya cukup untuk mengalahkan kerangka merah itu dalam pertarungan 1 lawan 1. Sama seperti semua orang berbicara, Long Haon tiba-tiba berbalik untuk melihat jauh, sebelum berteriak tanpa ragu-ragu, cepat, masuk ke gua dan datang ke sisi Haoyue. Kita harus segera pergi. Tepat saat dia mengatakan itu, ancaman yang mengerikan dan besar datang dari jauh dan mendekat dengan kecepatan luar biasa. Itu dikelilingi oleh banyak awan hitam yang menyelimuti seluruh langit. Long Haon segera membuat keputusan untuk pergi setelah merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Kita harus pergi, jika tidak, semua orang pasti akan mati. Pemilik aura menakutkan itu setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, dan membidik tepat untuk kita. Bahkan jika Haoyue tidak akan berhasil menyelesaikan evolusinya jika kita pergi sekarang, kita tidak dapat menghadapi musuh ini. Semua orang sepenuhnya mempercayai Long Haon, dan Cair mendukungnya dengan tangannya, sementara Han Yu mendukung Lin Xin, dan mereka berlima berkumpul di sebelah Haoyue. Sementara itu, cahaya keemasan dari melodi abadi Long Haon menyala. Sebenarnya, dia tidak menyebutkan biaya dari memicu Eternal Melody secara paksa sebelumnya. Setelah memindahkan mereka dengan paksa, dia akan terpengaruh oleh Eternal Melody dan selain memperpanjang durasi kelemahan, akibat penggunaan Soul Ignition, itu akan membuatnya sangat kesakitan. Sementara itu, banyak energi di Menara Keabadian akan menghilang, dan akan membutuhkan lebih banyak jiwa untuk diisi ulang. Tetapi karena sejumlah besar energi jiwa yang diserap oleh melodi abadi selama pertempuran di kota Pegunungan Selatan, mereka masih bisa melakukannya. Haoyue tampaknya telah merasakan keberadaan ancaman itu juga, dan seluruh tubuhnya gemetar, sebelum munculnya pemandangan yang fantastis. Dari dua tonjolan di sisi tubuhnya, yang di sisi kiri tiba-tiba mengecil, sedangkan yang di sisi kanan tiba-tiba membesar, menghasilkan getaran hebat. Tepat ketika kelompok Long Haon ini bergegas masuk, tonjolan di sisi kanan tiba-tiba terbelah, dan kepala lain muncul.
Sementara itu, getaran Hao Yue semakin cepat, saat ia tumbuh hingga ukuran 9 meter dalam sekejap. Itu memang makhluk besar. Pada saat itu, bola cahaya biru tua muncul dari luar gua, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan sambil meninggalkan jejak api biru di udara. Setelah kepala keempat Hao Yue tiba-tiba muncul, dia tampak dalam kondisi yang sangat lemah, dan mata keempat kepalanya tertutup saat dia berbaring di tanah. Dengan Hao Yue dan Long Haon yang terhubung secara mental, dia memiliki perasaan yang jelas tentang apa yang Long Haon akan lakukan, sehingga tiba-tiba memicu munculnya kepala keempatnya, tetapi tonjolan di sisi lain juga tiba-tiba menyusut setidaknya setengahnya. Sementara itu, jika tidak, kepala kelima akan sangat mungkin muncul. Dengan kilatan cahaya keemasan yang besar, bagian dalam gua diterangi dengan terang, dan pancaran cahaya yang intens langsung menyelimuti semua orang. Sementara itu, Han Yu melepaskan kompor spiritual berkah cahaya, menutupi semua orang dengan penghalang cahaya yang cemerlang. Dengan kilatan cahaya keemasan, semua orang menghilang dari gua. 3 detik kemudian, bola cahaya keemasan gelap besar turun dengan ledakan yang menyebabkan seluruh dunia merah dan hitam ini bergetar. Bahkan dari gunung, satu-satunya yang tersisa adalah lubang besar. Dengan secercah cahaya keemasan, kelompok Long Haon muncul di luar menara keabadian bersama dengan Hao Yue. Dengan suara muntah, Long Haon memuntahkan gelombang darah, sebelum jatuh pingsan di pelukan cair. Dengan cara yang sama, Hao Yue juga mengalami koma. Untungnya, Eternal Melody masih efektif, sehingga hantu di luar menara tidak berani mendekat. Saat cair mendukung Long Haon, Han Yu dan Wang Yuanyuan menyeret Hao Yue, dan semua orang kembali ke menara keabadian. Long Haon terlalu lelah. Sejak memasuki surga ilusi, kondisi mentalnya telah sangat terfokus selama ini, baik itu selama pertempuran keras melawan iblis, kebangkitannya sebagai dewa pilihan, perang melawan Raja Zombie yang memerlukan penggunaan Soul Ignition pertamanya, penghancuran Bright Discipline, atau akhirnya pemicu kekuatan penuh dari Eternal Melody untuk memindahkan semua orang kembali. Dapat dikatakan bahwa selama beberapa hari terakhir, dia tidak pernah benar-benar beristirahat, dan tubuhnya sekarang berada pada batasnya, jadi jatuh pingsan sebenarnya bukanlah hal yang buruk baginya. Jika ini terus berlanjut, dia harus mengkonsumsi lebih banyak kekuatan vital daripada yang dia miliki. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa di Menara Keabadian, Chen Ying'er sudah bangun, menunggu mereka, meskipun si Masian masih tidak sadarkan diri. Berkah cahaya Han Yu terbukti sangat efektif, dan benar-benar berhasil menghilangkan semua gangguan selama teleportasi mereka. Sekarang, semua orang memiliki energi spiritual mereka pulih dengan kecepatan tinggi, sampai kembali ke keadaan biasa mereka. Bahkan pembatasan asli Menara Keabadian yang mencegah setiap energi spiritual dari elemen lain selain cahaya untuk pulih tidak mempengaruhi kemampuan kompor spiritual ini. Itu benar-benar sepadan dengan status kompor spiritual yang menyatu. Kali ini, Long Haon akhirnya tidak sadarkan diri selama tidak kurang dari 6 jam sebelum bangun, masih dalam kondisi lemah. Namun, mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Jika kuil imam mengetahui tentang hilangnya mereka, semuanya tidak akan baik. Meskipun mereka bisa menjelaskan penghilangan singkat dengan mengatakan mereka berjalan-jalan di kota, mereka tidak akan bisa melakukannya jika ketidakhadiran mereka berlangsung terlalu lama. Tapi yang jelas, kembali ke kota pegunungan selatan juga datang dengan proses yang rumit. Long Haon harus mengangkut Hao Yue kembali ke dunianya terlebih dahulu, sebelum mereka berdua bisa berteleportasi kembali ke kota pegunungan selatan melalui kontrak darah mereka. Setelah kembali, dia kemudian bisa memindahkan rekan-rekannya dari Menara Keabadian ke sisinya. Hao Yue pulih dengan cepat, setidaknya jauh lebih cepat daripada Long Haon yang melemah, yang memberitahu Hao Yue tentang segala sesuatu yang terjadi melalui hubungan mental mereka. Ternyata Hao Yue awalnya telah menelan sejumlah besar kristal ajaib, menyebabkan energi spiritual internalnya terus meningkat, tetapi masih heterogen. Meskipun dia sudah mencapai titik evolusi, energi spiritual yang heterogen ini perlu dimurnikan, itulah alasan mengapa dia harus pergi ke dunianya selama ini. Setelah kembali ke dunianya sendiri, Hao Yue terus berkultivasi di gua ini.
Meskipun kekuatannya tidak akan langsung menerobos, dia tidak perlu khawatir akan ditemukan oleh makhluk-makhluk undead itu untuk beberapa waktu. Setelah mempelajari pelajaran dari saat kepala ketiganya muncul, dan dengan kekuatannya yang meningkat seperti itu, Hao Yue sangat antusias dan bersiap untuk memurnikan semua energi spiritual sekaligus, karena waktu terobosannya sudah dekat. Namun, bertentangan dengan perhitungannya, beberapa perubahan berada di luar kendalinya. Saat Hao Yue sedang memurnikan energi spiritualnya, Long Haon terbangun sebagai dewa pilihan. Kebangkitan ini memiliki pengaruh langsung pada hubungan darah Long Haon dengan Hao Yue. Dalam waktu normal, ini akan menjadi hal yang baik, karena meningkatkan kekuatan Hao Yue sampai batas tertentu, terutama untuk Little Light. Namun, karena Hao Yue sedang memurnikan energi spiritualnya, dan mendekati waktu evolusinya, dorongan tiba-tiba ini meningkatkan bahaya bagi Hao Yue. Awalnya, Hao Yue mencoba untuk menekannya, karena dia jelas merasa bahwa energi spiritualnya sendiri belum sepenuhnya dimurnikan, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk evolusinya terlalu lama, dan makhluk undead itu tidak mungkin memberinya cukup waktu. Namun, setelah mencoba untuk menekan energinya selama beberapa waktu, dia akhirnya tidak berhasil menahannya karena jumlah energi spiritual yang terkumpul di dalam dirinya terlalu banyak sejak awal evolusinya. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Long Haon, berharap dia akan berhasil memperlambat makhluk-makhluk undead itu. Namun, hasil akhir tampak melebihi harapannya. Long Haon tidak punya pilihan lain selain mengangkut mereka kembali ke menara keabadian, tetapi untuk Hao Yue, meninggalkan dunianya dalam keadaan evolusi sangat mungkin akan mengakibatkan ancaman bagi hidupnya. Dibiarkan tanpa pilihan, ia harus meninggalkan evolusi lengkap, dan memilih untuk berevolusi hanya setengahnya, menggunakan energi spiritual yang dimurnikan untuk memicu munculnya kepala keempatnya, sementara sepenuhnya meninggalkan energi spiritual yang heterogen. Ini juga alasan yang mendorong tonjolan itu menyusut begitu tiba-tiba dan melemahkan tubuhnya pada saat yang sama. Namun, terlepas dari itu, setengah dari evolusi Hao Yue masih berhasil diselesaikan, dan Long Haon memberi kepala keempat ini nama Little Blue. Seiring dengan evolusi ini, perbedaan muncul di empat kepala Hao Yue dibandingkan sebelumnya, tonjolan di atas itu pasti telah berubah. Mereka sekarang memiliki bentuk tanduk, dekat dengan tanduk sapi. Masing-masing dari empat kepala terlihat sedikit berbeda, tetapi perubahan paling luar biasa muncul di kepala keempat, Little Blue. Itu terlihat dekat dengan kepala kupu-kupu. Dan lebih jauh lagi, mungkin itu karena aspek evolusi yang tiba-tiba, tetapi matanya terlihat lemah, seolah-olah menderita distrofi. Chapter 352. 1 juta poin kontribusi, I. Setelah evolusinya yang kuat, sisik Hao Yue bertambah tebal, dan samar-samar bersinar dalam warna ungu tua. Ekornya yang kuat dan tajam mendapatkan tonjolan berbentuk kerucut juga, dan hanya dengan berbaring, dia samar-samar memancarkan perasaan pencegahan. Menurut perkiraan Long Haon, Hao Yue saat ini mencapai langkah ke-6 dan mengendalikan 4 elemen, karena Little Blue milik elemen air. Hao Yue, mungkinkah ada makhluk undead yang menunggu kita saat kita kembali ke duniamu? Long Haon bertanya pada Hao Yue. Menutup mata di keempat kepalanya, Hao Yue menggelengkan kepalanya saat dia melihat Long Haon. Tapi sementara itu Long Haon bisa merasakan murka yang berasal darinya. Kemarahan Hao Yue sangat ganas, bahkan Long Haon mewaspadainya. Kemarahan Hao Yue sebenarnya disertai dengan penghinaan dan penghinaan. Penghinaannya diarahkan pada mayat hidup dan penghinaannya dihasilkan dari fakta bahwa mereka berani menyakitinya. Long Haon mengelus kepala Little Light, berkata sambil tersenyum, "Jangan marah. Di masa depan, ketika kita akan lebih kuat, tidak ada yang perlu ditakuti. Kali ini salahku. Jika saya tidak mengalami kebangkitan saya, Anda tidak akan terganggu sejauh itu." Dihibur oleh Long Haon, Hao Yue akhirnya tenang, mengumpulkan keempat kepalanya untuk menggosokkannya padanya. Seperti itu, dia mendapatkan kembali tatapan damai. Karena tidak ada bahaya di sana, ayo pergi. Long Haon mengaktifkan melodi abadi dan kembali dengan Hao Yue ke tempat asalnya. Dengan kilatan cahaya keemasan, garis pandang mereka menjadi jelas,
dan Long Haon tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Tempat di mana Hao Yue dan dia muncul sebenarnya memiliki lebar lebih dari 30 meter, itu adalah lubang dengan kedalaman beberapa ratus diameter. Itu dikelilingi oleh kegelapan hangus. Bentuk gunung dan gua asli benar-benar tidak terlihat. Namun, seperti yang dirasakan Hao Yue sebelumnya, tempat ini kosong dari undead. Mengangkat keempat kepalanya secara bersamaan, Hao Yue memancarkan kehadiran menakjubkan yang tak berbentuk, menyebar ke sekitarnya. Keempat kepalanya mengeluarkan suara bergema pada saat yang bersamaan. Seolah-olah suasana hatinya bocor, dan dia memberitahu dunia, aku akan kembali. Dalam kilatan cahaya ungu yang menyelimuti Long Haon dan dia, kontrak pengangkutan dipicu, dan mereka berdua kembali ke bawah tanah kuil imam. Long Haon tidak berani mengabaikan yang lain, oleh karena itu, dia segera memanggil mereka keluar dari menara keabadian. Setelah melakukan itu, dia akhirnya bisa mengambil nafas. Perjalanan ke kota pegunungan selatan ini bisa disebut sebagai sebuah thriller, baik itu untuk Long Haon sendiri atau seluruh pasukan perburuan iblis kelas 21, yang menghadapi beberapa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih berbahaya daripada saat mereka menjalankan misi mereka ke Gua Desolate. Namun demikian, manfaat mereka dari perjalanan ini sangat besar. Belum lagi keuntungan mereka dalam poin kontribusi, keuntungan yang paling penting adalah kompor spiritual mereka. Semua orang mendapatkan tungku spiritual yang sesuai dengan diri mereka sendiri, dan kecuali Wang Yuanyuan, semua orang menyelesaikan perpaduan tungku spiritual. Pada hari ketiga setelah mereka kembali, si Masian sadar kembali. Meskipun lukanya masih parah, dia akhirnya pulih di bawah penyembuhan Han Yu dan Yating. Orang ini memberi kompor spiritualnya sendiri yang menyatu dengan nama yang dominan, menyebutnya kompor spiritual Dewa Petir. Hasil peleburan tungku spiritual Chen Ying-er diberi nama kompor spiritual duplikasi cahaya. Dua tungku spiritual mereka memiliki karakteristik mereka sendiri, dan keduanya adalah eksistensi yang sangat kuat. Dalam hal kekuatan, mereka akan menunjukkan kegunaannya selama pertempuran di masa depan. Setelah pengerahan militer ini, pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 dapat dikatakan telah mencapai tingkat kekuatan dari pasukan perburuan iblis kelas komandan, dan cukup kuat pada saat itu. Sebagian besar bala bantuan dari aliansi akhirnya tiba, yang menandakan akhir dari krisis yang menimpa kota pegunungan selatan. Pasukan iblis telah mundur sejak lama, dan di permukaan, sepertinya iblis menderita kerugian besar, setelah kehilangan beberapa penerus dewa iblis, tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Setidaknya, Long Haon tidak berpikir begitu. Ini adalah sesuatu yang bisa dia lihat melalui perjanjian yang menghubungkannya dengan Ye Xiaolei. Adapun rincian perjanjian ini, bahkan rekan satu timnya tidak tahu. Apakah Kapten Long ada di sini? Seseorang mengetuk pintu, sementara Long Haon sedang memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi di Illusory Paradise. Setelah 7 hari istirahat, dia akhirnya kembali normal, dan perasaan lemah dari penggunaan Soul Ignition telah hilang. Membuka pintu, Long Haon menghadapi Zhang Fangfang yang mengunjungi mereka. Tidak perlu terlalu formal, Saudara Zhang. Anda adalah senior saya, dan hanya bisa memanggil saya dengan nama saya. Long Haon berkata sambil tersenyum. Zhang Fangfang duduk di sofa, menjawab sambil tersenyum, "Oke, kalau begitu aku akan memanggilmu Haon." "Haon, apa rencanamu untuk hari-hari berikutnya?" Long Haon menggelengkan kepalanya, "Kami berencana untuk kembali ke kota suci untuk beristirahat. Anda harus tahu betul bahwa kami memperoleh cukup banyak dari perjalanan ini, tetapi karena banyak dari kemampuan kami yang baru diperoleh, kami memerlukan beberapa pelatihan untuk membiasakan satu sama lain untuk mengeluarkan yang terbaik dari kekuatan bertarung kami. Pada saat yang sama, kami berencana untuk kembali ke aliansi untuk dipromosikan ke tingkat komandan, sehingga kami dapat menerima misi yang lebih sulit." Zhang Fangfang mengungkapkan beberapa kekaguman yang tidak disembunyikan, "Kamu benar-benar pasukan pemburu iblis paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika saya memiliki pilihan, saya bahkan bersedia menjadi ksatria punggawa Anda dengan cara yang sama seperti Han Yu." Long Haon tersenyum padanya, "Kamu bercanda Saudara Zhang. Kali ini,
Anda berhasil menembus ke langkah ke-7, dan tim Anda juga memperoleh poin kontribusi yang cukup untuk dengan mudah naik ke tingkat komandan, karena menurut saya jika seseorang dalam tim mencapai seluruh level di atas persyaratan, promosi dari pasukan perburuan iblis akan lebih murah. Zhang Fangfang mengungkapkan senyum pahit, itu benar. Dalam nasib buruk, tidak ada yang bisa menandingi tim kami. Saya bahkan tidak berani menggunakan poin kontribusi kami untuk menaikkan nilai kami. Beruntung kontak dengan esensi cahaya Anda membantu saya menembus ambang langkah ke-7. Akhirnya, kita bisa naik ke kelas komandan. Haon, saya tidak akan mengucapkan terima kasih, tetapi sebaliknya, jika di masa depan ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lakukan, saya tidak akan menolak. Oke. Long Haon tidak menjadi terlalu formal dan hanya setuju. Pasukan perburuan iblis yang saling mengawasi adalah hal yang wajar. Zhang Fangfang berkata selanjutnya, karena kamu juga berencana untuk kembali ke kota suci, bagaimana kalau berangkat bersama kami? Kami juga berencana untuk kembali secara langsung mempromosikan nilai kami. Oke, bagaimana kalau besok? Setelah mendapatkan jawaban positif Long Haon, Zhang Fangfang jelas terlihat senang, dan mereka terus mengobrol sebentar sebelum dia pergi. Long Haon menutup pintu, dan Chair yang tinggal di latar belakang selama ini keluar, memberitahunya sambil tersenyum, apakah kamu memperhatikan? Long Haon terkejut, apa yang harus diperhatikan? Chair melanjutkan dengan gembira, Zhang Fangfang ini menyukai Yuan Yuan. Jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Apa? Long Haon tampak kosong, apakah Anda mengatakan bahwa saudara Zhang dan Yuan Yuan? Tapi itu tidak mungkin. Apakah kamu lupa tentang apa yang dikatakan Yuan Yuan sebelumnya? Hanya di hadapan Long Haon bahwa Chair menunjukkan diri yang ekspresif. Sambil meringis padanya, dia berkata selanjutnya, bisakah kamu benar-benar percaya kata-kata itu? Itu dengan jelas dikatakan dengan sengaja untuk memberitahu kami bahwa dia tidak tertarik pada orang lain di tim kami. Jangan percaya dia dan sikap tegas Ying Er. Sebenarnya, mereka hanya sangat keras kepala. Ketika saya dalam keadaan koma setelah pertempuran di kota Pegunungan Selatan, saya tidak sengaja mendengar Ying Er bertanya tentang situasi Kapten Yang Wenzhao. Dalam sekejap, Long Haon menjawab, oh, jadi ternyata seperti itu. Kita tidak boleh ikut campur dalam hal ini, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Hal-hal baik selama mereka bertindak sesuai dengan perasaan mereka sendiri. Chair tiba-tiba berkata selanjutnya, kecuali situasinya mengharuskannya, kamu tidak diizinkan untuk membiarkan Yating menunjukkan wujud aslinya. Hanya perlu membuatnya menyusut ke bentuk kecil yang sama seperti sebelumnya. Long Haon menyatakan dengan senyum pahit, aku takut kamu salah paham. Itu sebabnya saya tidak berani memberitahu Anda sebelumnya. Chair tersenyum, menjawab, salah tentang apa? Dia peri cahaya, bahkan jika dia memiliki tubuh fisik, dia masih merupakan entitas yang terbuat dari energi. Mengapa saya salah paham? Long Haon bertanya dengan kaget, lalu, mengapa kamu ingin dia tetap menyusut? Chair menjawab, itu tidak sama. Lihat saja betapa ringannya pakaiannya. Anda selalu menatapnya, jika saya membiarkan Anda tetap seperti ini, Anda akan rusak dari contoh yang buruk. Long Haon mengungkapkan senyuman, kalau begitu, kamu juga bisa mengenakan pakaian semacam itu untuk aku lihat. Saya ingin melihat apakah Anda akan dirusak oleh contoh-contoh ini juga? Pah, kamu benar-benar telah rusak. Dalam sekejap Long Haon mendekat ke Chair, dia menghindar. Sejak adegan menawan di Illusory Paradise, Chair tidak pernah mau berbagi tempat tidur dengan Long Haon. Paling-paling, mereka berdua akan duduk berdekatan satu sama lain saat berkultivasi. Long Haon tidak menekannya dalam masalah ini. Sebenarnya, bahkan dia tidak tidur di pelukan Chair dengan cara yang sama seperti di masa lalu. Masalah hari itu membuat mereka menyadari bahwa mereka bukan anak kecil lagi, dan terlepas dari kesejahteraan pasangan mereka pada akhirnya masih belum resmi bertunangan, dan Long Haon takut menyakiti Chair. Sementara Chair merasa malu. Bahkan mereka berdua tidak tahu sampai kapan ini akan terus berlanjut. Skuad perburuan iblis Long Haon dan Zhang Fangfang sebenarnya bukan satu-satunya yang kembali ke kota suci.
Pasukan perburuan iblis umum ke-22 yang dibentuk dari kelompok Luk 11, serta pasukan perburuan iblis yang dipimpin oleh Yang Wensao dan Duan Yi juga kembali bersama mereka. Dalam perjalanan mereka, beberapa pasukan perburuan iblis ini bisa dikatakan telah berhamburan dan bercampur aduk. Di satu sisi, Lin Xin dengan ramah pergi ke sisi kelompok Luk 11, menemani Li Xin, sementara kelompok Long Haon bergabung dengan dua tamu tak diundang, Zhang Fangfang dan Yang Wensao. Sebagai pria yang sungguh-sungguh, tulus, dan tidak bersalah, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang Zhang Fangfang, yang terus mengikuti Wang Yuanyuan dari dekat setiap hari. Tidak peduli apa yang dilakukan Wang Yuanyuan untuk mengusirnya, dia tetap tersenyum dan diam, hanya mengikutinya dengan tenang. Jadi Wang Yuanyuan juga tetap diam, hanya membiarkannya mengikutinya. Yang Wensao tampaknya bertekad untuk memenangkan Chen Ying'er, dan akan sering bertindak lebih sopan daripada Zhang Fangfang, membawakan makanan lezat atau hal-hal menarik untuk Chen Ying'er. Chen Ying'er tidak melakukan tindakan palsu, hanya menerima hadiahnya. Long Haon dan Cair jarang memiliki kesempatan untuk menikmati suasana santai bersama dalam perjalanan ini. Long Haon tidak membatasi rekan-rekannya dengan cara apapun baik, karena dia jelas tahu bahwa setelah kembali ke kota suci, hari-hari berikutnya akan dihabiskan budidaya dalam pengasingan untuk mereka semua. Memberi setiap orang kesempatan langka untuk bersantai pasti akan berdampak baik pada kultivasi mereka di masa depan. Sama sekali tidak perlu mengatakan ini kepada yang lain. Chapter 353. 1 juta poin kontribusi, 2. Perjalanan pulang tidak bisa dianggap cepat. Tapi 15 hari kemudian, mereka kembali ke kota suci, di mana Long Haon memberi rekan-rekannya 3 hari istirahat ekstra. Pada hari keempat, semua orang dipanggil ke ruang tunggu villa. Betapa nyamannya hidup ini. Andai saja ini bisa berlangsung selamanya. Lin Xin berbaring di sofa besar, dengan ekspresi puas dan senang. Setelah kehilangan semua rambut di kepalanya, dia tampak lebih energik. Namun, kejutan rambut hijau tua sudah mulai tumbuh dan tampak sedikit seperti topi hijau. Si Mas yang tertawa di sampingnya, ada obat kakak, sudah minum obat belum hari ini? Lin Xin mengungkapkan ekspresi kaku, kaulah yang perlu minum obat, botak bodoh. Chen Ying'er dan Wang Yuanyuan tidak bisa menahan tawa sambil memegangi perut mereka. Han Yu berbicara selanjutnya, teman-teman, berhentilah membuat keributan. Kapten, apa rencana masa depanmu? Meskipun ia hanya ksatria punggawa Long Haon, Han Yu peringkat di antara yang terkuat di tim, dan lebih jauh lagi yang tertua. Diri arogan masa lalunya berubah menjadi kepribadian yang tenang dan mantap, memahami esensi sejati sebagai ksatria punggawa. Long Haon menjawab sambil tersenyum, selama petualangan terakhir kami di kota pegunungan selatan, kami menghadapi banyak bahaya, tetapi memperoleh cukup banyak karena upaya bersama semua orang. Tetapi sekarang, kita semua telah memperoleh tungku spiritual baru atau tungku spiritual yang menyatu, dan akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Kami akan melanjutkan pelatihan di Tower of Eternity, memberikan prioritas untuk meningkatkan energi spiritual semua orang menjadi 5.000 unit sebelum mencoba untuk lulus uji coba menara berikutnya jika memungkinkan. Saya berharap yang berikutnya akan membantu kita untuk terus meningkatkan energi spiritual internal kita dengan cara yang sama. Setelah kami lulus tes berikutnya, saya percaya bahwa kemampuan setiap orang akan cukup terlatih. Kemudian, kita akan naik ke tingkat komandan, dan melanjutkan dengan menyelesaikan misi baru. Semua orang mengangguk setelah mendengar instruksi Long Haon ini. Bahkan, dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, tahun lalu adalah periode kultivasi tercepat sepanjang hidup mereka. Secara khusus, energi spiritual mereka terus tumbuh dengan pesat. Jika bukan karena waktu yang mereka habiskan di menara keabadian, energi spiritual mereka tidak mungkin melampaui 4.000 unit dalam waktu sesingkat itu, apalagi menerobos ke langkah ke-6. Faktanya, usia rata-rata untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 di aliansi adalah 37, tetapi usia rata-rata dalam pasukan pemburu iblis kelas 21 mereka bahkan tidak mencapai 20. Pergi dengan kecepatan kultivasi ini, mereka pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 suatu hari nanti,
meskipun tidak ada yang bisa mengatakan apakah mereka semua bisa menerobos ke langkah ke-9. Tetapi mengingat hadiah bawaan mereka, kemacetan langkah ke-9 bukanlah hal yang mustahil bagi mereka untuk diatasi. Jika tidak ada yang keberatan, mari bersiap untuk berlatih di Menara Keabadian. Long Haon perlahan berdiri, menahan senyum di wajahnya, kembali ke keadaan tenang. Kapten, tunggu sebentar. Tuan Saint Night Chief memberitahuku bahwa dia ingin kamu mencarinya hari ini. Han Yu memberitahu Long Haon. Grand Teacher mencariku? Apakah Anda tahu tentang apa ini? Long Haon bertanya padanya. Han Yu tertawa lembut, seharusnya sesuatu yang bagus. Bukankah kita berkontribusi pada perolehan 5 kristal naga iblis untuk Will Imam dan aliansi? Kakek mungkin memberi kita hadiah untuk tindakan itu. Lagi pula, mereka tidak akan mengambil barang-barang kita secara gratis. Hadiah seperti dalam poin kontribusi? Mengatakan itu, Lin Xin segera bangkit dari sofa, matanya melebar, karena pupil matanya tampak seperti koin emas. Han Yu dengan sedih menjawab, betapa serakahnya kamu. Mungkinkah Anda tahu nilai kristal naga iblis? Lin Xin menggosok tangannya sendiri, tertawa bahagia, bahkan jika aku tidak tahu, aku cukup bisa menebak. Ini adalah kristal ajaib dari binatang ajaib dari langkah ke-9, dan milik ras naga iblis. Satu kristal ajaib harus ditukar dengan 100.000 poin kontribusi. Sepertinya kita sudah tidak jauh dari peralatan tingkat legendaris. 100.000? Tidak boleh setinggi itu. Betulkah? Kali ini, bahkan Long Haon merasa detak jantungnya bertambah cepat. Lin Xin menegakkan dadanya, bagaimana tidak? Ini adalah kristal ajaib dari langkah ke-9. Bos, jika Anda tidak percaya, ambil satu untuk dijual. Hal ini langka bahkan di antara yang paling langka. 100.000 poin kontribusi masih merupakan perkiraan rendah dari saya. Si Masian tertawa bodoh. Kalau begitu, bukankah kontribusi 5 kristal kita akan dibalas dengan 500.000 poin kontribusi? Apa kabar baik? Long Haon tidak bisa tetap tenang, jangan terlalu berharap. Meskipun aliansi tidak tahu bahwa saya membawa Anda ke surga ilusi, cair dan saya mencapai perpaduan tungku spiritual di dalam, dan dapat dikatakan telah memperoleh cukup banyak. Jadi, mereka mungkin tidak memberi kita begitu banyak poin kontribusi. Namun, Lin Xin benar untuk mengingatkan kita tentang nilainya sebagai kristal ajaib dari langkah ke-9. Mari kita lakukan dengan cara ini. Yuan, Sima dan Anda akan menuju ke pusat transaksi dan mencoba melakukan 2 hal. Salah satunya adalah membantu membeli permata elemen spasial yang sesuai dengan Yuan untuk Divine Soul Shield-nya. Jika ada beberapa yang tersedia, kami dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kristal ajaib atau poin kontribusi sebagai tawaran untuk pembelian. Kemudian, tugas lainnya adalah menemukan ahli perhiasan. Mendengar dia mengatakan itu, Wang Yuanyuan dan Sima Xian merasa mata mereka berbinar meskipun mereka sendiri. Itu terutama berlaku untuk Sima Xian. Kristal ajaib yang tertanam di bola cahaya energinya pasti bisa diubah. Meskipun Wang Yuanyuan juga berharap, dia tahu bahwa permata spasial jarang ditemukan. Tetapi karena banyak hal indah dapat ditemukan di pusat transaksi, mungkin mereka akan benar-benar menemukan apa yang mereka cari. Chen Ying'er menyatakan dengan semangat tinggi, aku juga pergi. Saya sedang pergi. Han Yu kemudian berkata selanjutnya, Kapten, lalu wakil kapten dan aku akan mengikutimu untuk pergi menemui kakek. Oke, kalau begitu mari kita bertindak secara terpisah. 7 dari mereka berpisah. Kelompok 3 Long Haon pergi ke aula kantor aliansi, sementara sisanya segera menuju pusat transaksi regu perburuan iblis. 1 jam kemudian, Lin Xin, Chen Ying'er, Sima Xian dan Wang Yuanyuan kembali dengan putus asa ke villa. Masuk, mereka melihat Long Haon, Cair dan Han Yu menunggu di sofa. Dan lebih jauh lagi, mereka bertiga tidak terlihat senang. Suasana di seluruh ruang tunggu tampak cukup suram. Melihat kelompok Lin Xin yang terdiri dari 4 orang masuk, Long Haon mengangkat kepalanya dan bertanya dengan nada berat, bagaimana hasilnya? Lin Xin menjawab tanpa daya, aku akan membiarkan mereka menjelaskannya. Sima Xian mengungkapkan senyum pahit, situasi saya agak dramatis.
Perhiasan dari menara misi itu mengatakan bahwa jika saya ingin mengganti inti bola cahaya energi saya dengan kristal naga iblis, setidaknya itu akan naik ke peringkat senjata legendaris. Namun, hanya menambahkan kristal ajaib tidak akan berhasil, dan logam dengan konduktansi energi spiritual yang cukup baik serta banyak bahan lainnya akan diperlukan. Tanpa menghitung uang yang dibebankan oleh toko perhiasan, kita sudah membutuhkan lebih dari 100.000 poin kontribusi. Nomor ini hanya menakutkan. Dan hanya dengan membeli peralatan legendaris yang luar biasa berharga biasanya 100.000 atau 2 poin kontribusi. Long Haon berbalik untuk melihat Wang Yuanyuan, bertanya, "Dan kamu?" Wang Yuanyuan menggelengkan kepalanya, "Tidak ada kristal spasial yang sama dengan milikku di pusat transaksi. Tapi ternyata, satu muncul di rumah lelang besar aliansi. Namun, harganya pasti akan setinggi langit, menghabiskan bertonton koin emas. Bagaimana kita bisa memiliki uang sebanyak itu?" Chen Ying'er bergumam pada dirinya sendiri, "Kami benar-benar pergi dengan dorongan hati yang besar, hanya untuk kembali dengan kecewa. Kami awalnya memiliki kepercayaan diri, tetapi sebenarnya, tampaknya kami masih jauh dari cukup. Kapten, kita harus terus mengambil misi. Saat kami terus tumbuh lebih kuat, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk peralatan kami juga tumbuh banyak." Long Haon tidak mengungkapkan pendapatnya, mengalihkan pandangannya ke Lin Xin. "Ayo Lin Xin." Mengatakan itu, dia menunjukkan ubin kontribusi di lengan kirinya. Lin Xin tiba di sebelahnya, memperlihatkan ubin kontribusinya sendiri. Dengan kilatan cahaya keemasan yang samar, transaksi poin kontribusi di antara mereka berdua selesai. Ekspresi wajah Lin Xin yang tampak sedih sejak awal dengan cepat berubah menjadi kaku. Matanya yang awalnya tidak begitu kecil terbuka lebar saat dia menggumamkan sesuatu. "Ini. 1, 2, 3, 4, 5. Wang Yuanyuan bereaksi dengan sedikit was-was. "Apa yang kamu lakukan, punya narkoba bro? Jangan bilang ada kebutuhan untuk menghitung setiap poin kontribusi yang ditransfer kapten kepada Anda satu persatu? Jangan ganggu aku sedang menghitung nol." Lin Xin mengejutkan semua orang dengan kata-katanya selanjutnya. "Agar ada kebutuhan untuk menghitung angka nol, nomor astronomi macam apa itu? 1 dan 6 nol, berapa itu?" Setelah transmisi poin kontribusi, Lin Xin mengangkat kepalanya, memberikan tatapan kosong kepada rekan-rekannya, saat dia mengajukan pertanyaan bodoh ini. Sima Xian tanpa sadar memberikan jawaban, 100.000. "Pak, di mana Anda belajar berhitung? Apakah itu dengan kuil imam?" "Itu 1 juta, oke?" Chen Ying'er menyatakan, penuh dengan penghinaan. 1 juta. Ketika nomor ini keluar dari mulutnya, Lin Xin, Sima Xian dan Wang Yuanyuan langsung ketakutan. Suasana di seluruh ruang tunggu segera berubah. Sima Xian kehilangan suaranya, "Bos, jangan bilang bahwa kamu telah merampok pusat transaksi pasukan pemburu iblis? Itu 1 juta poin kontribusi, surga." Tanpa ragu, jumlah ini hanya astronomi untuk kelompok mereka. Long Haon mengungkapkan senyum pahit, "Untuk merampoknya. Pertama-tama saya harus memiliki kekuatan yang diperlukan untuk itu." Lin Xin masih terlihat tidak percaya saat dia bertanya, "Bos, apakah Anda mengatakan bahwa jutaan poin kontribusi ini benar-benar milik kita? Dan itu akan menjadi hadiah dari Tuan Saint Knight untuk kita?" Long Haon mengangguk dalam diam, menunjukkan senyum licik. Di samping, Han Yu dan Cair tidak bisa menahan senyum setuju. Jelas bahwa atmosfer dari kanan sebelumnya dipalsukan dengan sengaja, atau mungkin mereka mencerna kejutan luar biasa dari menerima jutaan poin kontribusi ini. Tidak, itu terlalu gila. "Ah!" Tangisan tajam segera bergema di seluruh villa, dari Lin Xin yang merupakan orang pertama yang bersorak. Segera setelah dia, Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er menjerit kekanak-kanakan. Sima Xian menyeringai saat dia meraih tangan Lin Xin, menatap ubin kontribusi di tangannya. 1 juta. Itu adalah 1 juta poin kontribusi. Ya dewa. Bagaimana bisa ada sebanyak itu? Bos, beritahu saya caranya. Itu terlalu tak terbayangkan. Lin Xin menendang Sima Xian tanpa pertimbangan apapun, sebelum melangkah maju, mencapai sisi Long Haon saat dia bertanya,
penuh dengan kegembiraan dan rasa ingin tahu. Chapter 354. 1 juta poin kontribusi, 3. Hanyu menjawab sambil tersenyum, naga iblis berasal dari ras yang sama dengan Kaisar Dewa Iblis, dan sejak dulu, naga iblis selalu mementingkan kristal magis mereka. Bahkan ketika beberapa akan diperoleh oleh aliansi, itu pasti akan memicu perang demi mendapatkan kristal magis mereka kembali. Jadi, mendapatkan kristal ajaib dari naga iblis hanya terkait dengan misi tingkat kaisar. Untuk masing-masing dari mereka, hadiahnya mencapai 300.000 poin kontribusi. Kali ini, kami mendapat 10 kristal sekaligus, dan itu sepenuhnya karena keberuntungan kami dan improvisasi kapten. Setelah berdiskusi, petinggi memutuskan untuk memberi kami 1 juta poin kontribusi untuk 5 kristal. Dan kami masih memiliki 5 lagi, jadi bisa dikatakan, kami memiliki total hampir 2,5 juta poin kontribusi. 2,5 juta, 2,5 juta, itu 2,5 juta poin. Lin Xin tertawa bahagia, dan aklamasinya bergema sekali lagi di seluruh villa. Bahkan Chair tidak bisa membantu tetapi meraih tangan Long Haon dengan gembira, terlepas dari ingatan mendalam yang masih mereka miliki dari apa yang terjadi di Illusory Paradise. Poin kontribusi bukanlah koin emas, tetapi sebenarnya jauh lebih berguna. Fakta bahwa mereka telah menerima begitu banyak poin kontribusi menandakan bahwa kekuatan mereka pasti akan meningkat secara drastis. Long Haon berkata sambil tersenyum, "Sima, kamu tidak perlu mengawasi uang saat mengupgrade senjatamu. Dari perkiraan saya, setelah melalui peningkatan ini, bola cahaya energi Anda pasti akan melampaui kekuatan peralatan legendaris biasa. Untungnya, kami memiliki bahan terbaik untuk digunakan, sehingga Anda bisa meminta Lin Xin untuk menemani Anda mencari ahli perhiasan yang hebat itu nanti. Sekarang kami mampu membelinya." Yuan, pergi ke rumah lelang besar aliansi untuk menanyakan tentang kristal spasial itu, dan waktu pelelangan akan berlangsung. Berapapun harganya, kami akan membelinya untuk Anda. Jika saya tidak salah, barang-barang di rumah lelang kota suci dapat dibeli langsung dengan poin kontribusi dengan harga 10:1. Artinya, kita harus bisa mendapatkan kristal spasial dengan biaya antara 100 dan 200.000 poin kontribusi. Jika ada lebih banyak kristal spasial, maka belilah lebih banyak. Lin Xin berkomentar sambil tertawa, "Bos, betapa kaya dan sombongnya Anda." Lalu, bagaimana dengan poin kontribusi lainnya? Long Haon menjawab setelah menghabiskan waktu yang singkat untuk merenungkan, "Mari kita pertahankan sementara poin kontribusi yang tersisa. Jika beberapa item bagus muncul dalam lelang, kita dapat dengan mudah membelinya dengan cara ini. Sekarang, bahan untuk pil Anda menjadi prioritas utama, jadi jika Anda membutuhkan sesuatu, ambil inisiatif untuk membelinya sendiri, tetapi jangan mengeluarkan biaya apapun untuk itu. Bagaimanapun juga, mustahil bagi kami untuk mencapai standar untuk menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja saat ini. Setelah kita dipromosikan ke tingkat komandan, kita akan melihat ke lantai 3 pusat transaksi pasukan perburuan iblis dan menggunakan poin kontribusi yang sudah ada di tangan kita untuk mendapatkan peralatan legendaris untuk semua orang. Dengan cara ini, selama misi kami berikutnya, kami akan memiliki peluang sukses yang lebih baik." "Hidup Kapten!" Teriakan ini bergema 3 kali. Bahkan untuk pasukan perburuan iblis, sebuah tim di tingkat komandan dengan semua anggota yang dilengkapi dengan peralatan legendaris adalah sesuatu yang sulit untuk dibayangkan. Sebenarnya, Long Haon jelas mengerti bahwa kali ini, itu semua karena bantuan dari aliansi bahwa mereka berhasil mendapatkan begitu banyak poin kontribusi. Meskipun 10 kristal naga iblis diperoleh oleh mereka, jika bukan karena fakta bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik dari aliansi hadir, bagaimana mungkin dia bisa mencapai ini? Jadi, menyerahkan 5 di antaranya adalah hal yang wajar baginya. Meskipun mereka menerima 500.000 poin kontribusi lebih sedikit dari aliansi daripada nilai tandingan biasa untuk pasukan pemburu iblis kelas raja, ini sudah merupakan bantuan besar bagi mereka. Itu adalah 1 juta poin. Bahkan jika ini pada akhirnya tidak cukup untuk membuat semua orang mendapatkan peralatan legendaris sekarang, mereka pasti hanya akan kehilangan sedikit.
Jutaan poin kontribusi ini juga memungkinkan mereka untuk tinggal di villa selama sekitar 1 tahun dan fokus berlatih keras tanpa perlu melakukan misi. Namun, Longhaon tidak tahu bahwa aliansi memberi mereka begitu banyak poin kontribusi demi menghindari mereka untuk mengambil misi sejauh ini pada tahap ini. Keberadaan Scion of Light dan Saint Daughter of Samsara sebenarnya adalah subjek yang sangat sensitif, terutama setelah perjalanan ke kota pegunungan selatan. Situasi bahaya fatal yang berturut-turut menyebabkan Han Qian takut akan nyawa mereka. Dalam kasus Longhaon atau Chair yang mati sebelum mencapai kedewasaan, aliansi akan menderita pukulan fatal. Dengan demikian, memberi mereka begitu banyak poin kontribusi, mereka secara alami tidak akan terburu-buru untuk misi baru. Dan memiliki poin kontribusi juga akan meningkatkan kekuatan mereka selangkah lebih maju. Ini adalah sumber daya yang aliansi ingin investasikan demi budidaya mereka. Semua orang dengan cepat menjadi sibuk, dan selama bulan berikutnya, waktu mereka dibagi antara pergi ke menara keabadian dan mengolah energi spiritual mereka. Bola cahaya energi Simasian sudah dikirim untuk ditempa ulang, dan Wang Yuanyuan pergi untuk mendapatkan informasi tentang pelelangan yang melibatkan kristal spasial, yang hampir dimulai. Selama bulan ini, Longhaon dan Chair terutama beradaptasi dengan kompor spiritual baru mereka serta sinkronisasi mereka, sambil mengolah energi spiritual mereka. Selain Longhaon, yang lain melatih energi spiritual mereka sendiri hingga mencapai 5.000 unit melalui percobaan keempat dan kelima. Dengan demikian, setiap orang dari pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 mencapai 5.000 unit energi spiritual internal. Kapten, kristal spasial akan dilelang besok. Haruskah saya mengikuti Wanyuan, atau haruskah semua orang pergi bersama? Lin Xin pergi ke kamar Longhaon dan Chair untuk bertanya. Longhaon memikirkan masalah ini, sebelum menjawab, ayo pergi bersama. Jika kita menemukan sesuatu yang dibutuhkan seseorang, kita akan segera menawar untuk mendapatkannya. Sudah lama sejak terakhir kali kami pergi ke pelelangan. Ini akan menjadi saat yang tepat untuk bersantai setelah bulan pelatihan yang melelahkan ini. Oke. Rumah lelang besar aliansi tidak diragukan lagi salah satu yang terbesar di seluruh aliansi. Jika pusat transaksi pasukan perburuan iblis dapat dikatakan sebagai tempat dengan jumlah harta karun terbesar di seluruh aliansi, rumah lelang besar aliansi dapat dikatakan sebagai tempat harta karun terkaya kedua, dengan bonus yang berhak dimiliki setiap orang. Membeli. Terkadang, beberapa item yang tidak ada di pusat transaksi pasukan perburuan iblis dapat ditemukan di sini. Tapi yang lebih penting, di rumah lelang besar aliansi tidak ada batasan kelas, yang berarti siapapun berhak membeli harta karun dengan nilai berapapun. Ini tidak dapat dilakukan di pusat transaksi regu perburuan iblis, di mana regu perburuan iblis harus mencapai tingkat pasukan perburuan iblis yang sesuai sebelum dapat membeli item yang lebih baik. Lagi pula, di pusat transaksi pasukan perburuan iblis, semua barang dijual dengan harga yang sangat rendah. Sebuah contoh sederhana adalah yang diperoleh kelompok kristal naga iblis yang sangat baik dari Longhaon. Di pusat transaksi pasukan perburuan setan, menyelesaikan misi akan dihargai dengan 300.000 poin kontribusi, dan seseorang dapat membelinya dari pusat transaksi pasukan perburuan setan dengan 350.000 poin kontribusi. Namun, begitu tiba di rumah lelang besar aliansi, harganya dapat dengan mudah mulai dari lebih dari 5 juta koin emas untuk satu item, dan sangat mungkin berakhir di atas 10 juta koin emas. Jadi, secara umum, kecuali item tidak ada di pusat transaksi pasukan perburuan iblis dan hanya bisa ditemukan di rumah lelang, pemburu iblis jarang pergi ke sana untuk membeli item. Sebagai pengunjung yang sering mengunjungi rumah lelang, Lin Xin menyiapkan tempat duduk mereka. Ketika kelompok Longhaon tiba di rumah lelang besar aliansi, matahari telah terbenam, tetapi sejumlah besar orang hadir di rumah lelang. Lin Xin memimpin semua orang di rumah lelang, sementara dia menjelaskan kepada Longhaon, hari ini adalah hari pelelangan besar bulanan. Barang bagus selalu dipamerkan selama periode ini. Saya pergi untuk melihat brosur lelang, dan benar-benar melihat beberapa hal yang dapat berguna bagi kita. Bos, saya punya saran. Beritahu aku tentang itu. Longhaon menjawab. Tanggapan Lin Xin adalah,
kami masih memiliki 4 kristal naga iblis lagi. Jika kita ingin memaksimalkan keuntungan, kita tidak boleh menggunakan poin kontribusi untuk membeli barang-barang dari sini, karena ini sebenarnya agak tidak menguntungkan bagi kita. Bagaimana kalau memanfaatkan acara hari ini untuk menjual salah satu kristal ini? Kami sama sekali tidak mendapatkannya di pusat transaksi, dan dengan demikian tidak melanggar aturan untuk pasukan perburuan iblis. Dengan koin emas dari penjualan kristal ajaib, kami akan dengan mudah dapat membiayai pembelian kami untuk hari ini. Long Haon terkejut jauh di dalam. Dia tahu bahwa menurut aturan yang diberikan kepada pasukan perburuan iblis, peralatan atau pil apapun yang diperoleh di pusat transaksi pasukan perburuan iblis hanya bisa dijual kembali ke menara misi perburuan iblis. Saran Lin Xin memang bagus, bagaimanapun juga, kristal naga iblis mereka berasal dari iblis, dan bukan sesuatu yang mereka beli. Jika mereka benar-benar menjualnya dengan harga tinggi, mereka akan dapat membeli barang-barang yang cukup bagus, dan ini mungkin bisa membantu untuk membeli satu peralatan legendaris untuk setiap orang dalam tim setelah maju. Menghentikan kemajuannya, Long Haon akhirnya menyetujui saran Lin Xin setelah meminta pendapat yang lain. Karena ini adalah kesempatan besar bulan ini, pelelangan dilakukan di aula terbesar Rumah Lelang Agung Aliansi. Untuk berpartisipasi dalam pelelangan yang berlangsung hari ini, setidaknya diperlukan catatan transaksi yang mengesankan dengan Rumah Lelang Besar Aliansi. Namun, meski begitu, setelah kelompok Long Haon memasuki rumah lelang, mereka sangat terkejut. Di ruang tunggu yang agak gelap setidaknya ada 7 atau 800 orang, dan jumlah ini terus meningkat. Banyak orang membawa topeng yang disiapkan khusus untuk pelelangan ini, dengan tujuan menyembunyikan wajah mereka. Toh, selama proses lelang, pelanggaran hukum sangat mungkin terjadi. Lin Xin memimpin kelompok mereka, tetapi tidak memiliki kotak sendiri di tempat ini. Kelompok 6 Long Haon duduk di baris ketiga, dan mengenakan topeng mereka sendiri karena berhati-hati. Lin Xin mengambil satu kristal naga iblis dari Long Haon untuk memasukkannya sebagai objek penawaran. Secara umum, pelelangan tidak akan menerima item tepat sebelum dimulai, tapi kali ini tentang kristal magis naga iblis. Untuk alasan ini, mereka lebih suka menjadi orang yang meminta untuk menerima item meskipun tidak ada waktu. Dan itu tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan yang sangat baik yang sudah ada antara Rumah Lelang Besar Aliansi dan Lin Xin. Cahaya ringan bersandar di bahu Long Haon, perlahan menutup matanya. Long Haon kemudian bertanya dengan suara rendah, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan? Chapter 355. Lelang VIP. Saya. Cair menggelengkan kepalanya dalam diam, menjawab, saya memiliki belati samsara saya, jadi peralatan lain tidak berguna bagi saya. Kecuali itu sangat cocok, saya tidak memiliki kebutuhan mendesak. Berikan prioritas kepada yang lain. Anda juga harus membeli senjata untuk diri sendiri. Namun, tidak harus di sini, sebaliknya kita bisa mencari di lantai 3 nanti. Memang, Long Haon sekali lagi sangat membutuhkan senjata baru. Memikirkan itu, dia merasa tertekan. Sejak menjadi pemburu iblis, dia telah menghancurkan cukup banyak senjatanya. Kali ini, pedang terang disiplin yang mencapai tingkat agung yang mereka peroleh dengan susah payah, dan hujan biru, Hibiscus of Light miliknya juga telah hancur berkeping-keping selama pertempuran sengit melawan Ahbao. Meskipun masih dipelihara di Ating, untuk sementara tidak tersedia. Jadi Long Haon, karena keadaan yang tidak menguntungkan, saat ini tidak memiliki senjata yang tersedia untuk digunakan. Sekarang energi spiritual mereka mencapai 5.000 unit, tujuan mereka selanjutnya adalah mengalahkan kerangka merah itu. Tapi bagaimana bisa Long Haon bertarung tanpa senjata? Jadi, prioritas utamanya adalah mendapatkan pedang yang berat. Tapi tentu saja, satu akan menjadi minimal, karena bagaimanapun juga dia adalah seorang Retribution Knight. Tepat pada saat itu, penerangan di aula lelang menjadi redup, sampai seluruh ruangan diselimuti kegelapan. Aula lelang yang sebelumnya berisik segera menjadi sunyi. Semua personel yang bisa masuk dalam lelang kelas berat seperti itu memiliki kedudukan tinggi dan tentu saja akrab dengan aturan di sini. Dengan suara, sebuah pilar cahaya diluncurkan di atas panggung, dan seorang gadis berpakaian merah muncul entah dari mana.
Jika penampilan gadis ini digambarkan, kesimpulannya adalah bahwa dia tidak memiliki kecantikan cair, tetapi pesona seorang wanita dewasa. Melihat wajahnya yang tersenyum, orang akan dengan mudah mendapatkan perasaan menyegarkan. Tetapi lebih anehnya, ketika seseorang memandangnya, orang ini benar-benar memiliki perasaan bahwa dia secara langsung melihat ke arahnya. Selamat malam para tamu terhormat, dan selamat datang di lelang VIP bulan ini. Hari ini, kami menyiapkan beberapa item yang luar biasa untuk Anda semua tamu istimewa. Saya harap semua orang akan mendapatkan beberapa aset bagus mulai hari ini. Sebuah suara yang menyenangkan penuh dengan pesona terdengar jelas, dan menyentuh hati Longhaun ini. Di belakang, orang sudah bisa mendengar bahwa napas beberapa tamu menjadi lebih kasar. Gadis ini seharusnya memiliki kekuatan mental yang langka dan khusus. Dia harus berspesialisasi dalam atribut mental. Longhaun berkata dengan suara rendah ke Cair di dekatnya. Di sisi lain, Sima Xian menjawab sambil tertawa, pengguna khusus kekuatan mental jarang terjadi, dan orang-orang secantik ini sulit dilihat. Rumah lelang hebat aliansi ini adalah hasil dari banyak upaya dan energi. Han Yu membenturkan tangannya, memperlihatkan senyum senang. Apa? Jadi Anda tak tergoda? Bagaimana kalau mencoba mengejarnya? Sima Xian menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, dia bukan tipe gadis yang aku suka. Kali ini, Longhaun tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, Sima, gadis seperti apa yang kamu sukai? Sima Xian tersenyum malu, aku suka gadis berambut panjang dan murni seperti itu, terlihat seperti bunga murni. Mendengar jawaban ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Wajah Chen Ying'er tidak memberinya sedikit pun wajah saat dia berkomentar dengan suara rendah sambil tersenyum. Bagaimana saya merasa Anda berbicara tentang obat narkoba bro? Wah, saya tidak mengharapkan itu. Saya pikir Anda kuat, tetapi saya tidak tahu Anda juga memiliki minat seperti ini. Omong kosong. Pria ini tidak menyukai pria. Karena dorongan itu, suaranya menjadi lebih ribut, segera menarik tatapan acuh dari sekitarnya. Tapi untungnya, aula lelang itu gelap, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat dengan jelas dari mana asalnya. Di atas panggung, wanita cantik itu bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, melanjutkan perkenalannya, jika Anda sering berpartisipasi dalam lelang VIP kami, Anda harus tahu tentang semua ini, tetapi saya akan memperkenalkan diri, untuk memberi kesempatan kepada pendatang baru untuk mengenal lebih dekat. Nama saya Ye Wei Yang, dan saya adalah kepala juru lelang dari rumah lelang besar aliansi. Saya yang akan mengelola pelelangan hari ini. Untuk menghindari pelanggan terhormat kami menunggu lebih lama, mari kita mulai dengan item pertama. Saat dia mengatakan itu, dia mundur ke sisi peron, di mana dua gadis mendekat. Tepat pada saat itu, seorang anggota staf berpakaian putih bergabung dengan Ye Wei Yang dari arah lain, membisikkan beberapa kata di telinganya. Ye Wei Yang menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dengan cepat kembali ke dirinya yang biasa, memberikan anggukan sederhana. Item pertama sudah di atas panggung, dan Ye Wei Yang menarik kereta dengan tatapan menyesal, maafkan aku semuanya. Aku punya berita menyesal untuk memberitahu semua tamu tentang. Sepertinya ada kesalahan, dan artikel ini bukan yang pertama tapi yang kedua dari lelang hari ini. Barang-barang lainnya akan disajikan sesuai dengan pesanan yang dimaksudkan. Sementara itu, suara ribut meledak, tetapi mengingat bahwa orang-orang di sini memiliki status yang cukup tinggi, mereka secara alami memiliki latar belakang yang baik dan setidaknya tidak ada yang meneriakan pelecehan. Ekspresi penyesalan di wajah Ye Wei Yang segera berubah menjadi senyuman, sementara saya minta maaf. Saya juga harus mengumumkan bahwa Anda semua tamu yang terhormat harus bersukacita tentang beberapa kabar baik, karena item yang kami pilih untuk beralih ke tempat pertama. Sangat mungkin untuk menjadi barang yang paling diinginkan dengan tawaran tertinggi dari lelang hari ini. Dan itu adalah jenis harta yang langka, bahkan menggodaku. Jika beberapa pelanggan menawarkan untuk membelinya untuk saya, mungkin saya akan memberikan hati saya kepadanya sebagai gantinya. Karena sangat cantik, dan memiliki pesona alami yang dikombinasikan dengan kemampuan mental untuk menarik, dia sangat cocok untuk menarik 80% pria yang hadir.
Dari mendengar itu, sebenarnya ada orang yang mau tidak mau berteriak bahwa mereka akan menawar dan menawarkannya padanya. Tentu saja, ini hanya kata-kata. Beberapa tamu kehormatan yang sering tahu tentang status Ye Wei Yang mengabaikan usianya yang masih muda, posisinya di rumah lelang besar aliansi sangat luar biasa, dan fakta bahwa dia mengaku mungkin memberikan hatinya kepada orang yang bersedia membelikan barang ini untuknya, adalah bukti sederhana dari nilai astronomisnya. Dari item pertama. Duduk, Long Haon diam-diam berseru kagum, betapa berharganya kepala juru lelang rumah lelang besar aliansi. Beberapa kata sederhana ini membangkitkan minat yang besar, memungkinkan imajinasi seseorang menjadi liar tentang apa yang akan menjadi item pertama. Ye Wei Yang membuat gerakan anggun, mengisyaratkan wanita yang menarik kereta untuk mendekat. Saya percaya bahwa semua orang sangat penasaran untuk mengetahui item apa yang kami alihkan ke posisi pertama. Hanya berbicara tentang itu, saya merasa sangat penasaran juga. Itu karena saya hanya mendengar tentang harta ini, tetapi tidak pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saya percaya bahwa semua orang di sini, terlepas dari apakah Anda seorang pejuang atau pedagang kaya, harus sangat tertarik dengannya. Ini adalah harta langka yang luar biasa, atau lebih tepatnya, keberadaan yang bahkan lebih berharga daripada harta apapun. Selanjutnya, mari kita sambut item pertama yang misterius hari ini. Kilatan lain bersinar tiba-tiba, kali ini memancarkan warna emas samar. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh semua pelanggan tetap dari pelelangan ini, perawatan yang disediakan untuk pelelangan penting. Kombinasi kata-kata Ye Wei Yang dan kemewahan menunjukkan bahwa item pertama ini tidak hanya misterius, tetapi juga sangat berharga. Semua jenis permata muncul di kereta emas yang ditarik di atas panggung. Yang menarik gerobak bukanlah dua gadis seremonial ini dari sebelumnya, tetapi seorang gadis berambut hitam yang mengenakan gaun putih transparan, terlihat seanggun peri. Wajahnya membawa sedikit senyum dan tampak sangat murni. Sebaliknya, kereta yang ditariknya terlihat sangat cantik dengan pola serasi yang elegan, yang langsung menarik perhatian semua penonton. Dalam hal penampilan, Ye Wei Yang tidak diragukan lagi sedikit lebih rendah dari gadis yang mengenakan gaun putih ini, tetapi karakter dan pesonanya lebih dari yang dibuat untuk itu. Di atas panggung, kedua gadis itu tampak seperti bunga mawar dan bunga bakung yang berdiri bersebelahan. Hanya rasa keindahan yang keluar dari mereka membangkitkan emosi seluruh penonton. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar, memberikan tatapan kusam pada gadis berpakaian putih itu. Rupanya dia dalam keadaan syok total. Bukan hanya dia, tetapi yang lain dari pasukan pemburu iblis kelas umum 21 merasakan tatapan mereka membeku di atas pemandangan itu. Han Yu bergumam selanjutnya, Sima, apakah itu jenis bunga murni kecil yang baru saja kamu bicarakan? Itu tidak mungkin. Wow, persis seperti itu. Ini adalah tampilan kekasih di hatiku. Apakah saya sedang bermimpi? Han Yu, cepat dan cubit aku. Han Yu dengan keras mencubit kakinya tanpa retenue, membuat Sima Xian merasa sakit, tapi Sima hanya mengungkapkan ekspresi yang lebih bersemangat di wajahnya. Itu nyata. Nyata. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Gadis ini milikku, aku pasti akan memenangkan hatinya dengan seluruh kekuatanku. Pada saat itu, Lin Xin kembali ke tempat duduknya setelah diam-diam menuju ke bawah. Melihat penampilan bersemangat Sima Xian, dia bertanya dengan bingung, apa yang terjadi kali ini, Sima? Chen Ying'er tertawa rendah, dia hanya kepanasan. Targetnya tampaknya adalah bunga murni di atas panggung. Lin Xin tampak tercengang, Sima, apakah kamu sedang bermimpi? Apa kau tahu siapa orang itu? Sima Xian menatap Lin Xin dengan bingung, bagaimana aku bisa bermimpi? Jangan bilang kamu pikir saudaramu akan kurang dibandingkan dengan orang lain? Lin Xin menjawab sambil tertawa, aku tidak yakin akan hal itu, tapi aku pasti bisa memberitahumu bahwa gadis ini bukanlah seseorang yang hanya tertarik pada peringkatnya. Kecuali jika dia menyukaimu, bahkan menjadi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 tidak akan ada gunanya. Long Haon terbatuk mendengarnya, mari kita bahas ini setelah lelang berakhir, lihatlah sekarang. Bukankah barang ini seharusnya menjadi milik kita?
Lin Xin mengangguk pelan, selama pelelangan, item yang paling menarik adalah yang pertama dan terakhir. Pada saat penawaran pertama, tidak ada yang akan menghabiskan uang dan semua akan memiliki daya beli penuh, sedangkan yang terakhir umumnya merupakan barang bagus yang disimpan sebagai cadangan. Alasan mengapa saya memilih tempat pertama adalah untuk mengetahui nilai penjualan kami untuk menentukan anggaran kami untuk pembelian hari ini. Dengan manipulasi terbaik dari Ye Wei Yang, dan bantuan yang saya dapatkan dari Feng Ling Er, tidak mendapatkan harga setinggi langit akan terbukti sangat sulit, hehe. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.